Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan bakal menjalani sidang pra-peradilan perdana hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan hari ini. 22 orang dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan hadir di persidangan. Dalam persidangan yang digelar hari ini, tim kuasa hukum akan mengajukan bukti-bukti yang dinilai tak sesuai dengan penangkapan Peggy Setiawan. Bukti-bukti itu akan kami ajukan karena di dalam putusan pengadilan itu Peggy alias Peron di situ menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Nah, sementara yang disita oleh penyidik klien kami itu adalah motor Suzuki Smash. Dalam putusan pengadilan itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, konstruksi dakwaannya sudah dibangun dan sudah terbukti di pengadilan bahwa 11 pelaku menggunakan 7 sepeda motor, yaitu 7 sepeda motor itu tidak ada yang namanya motor Suzuki Smash. Nah, sehingga kalau penyidik sekarang menyita barang bukti Suzuki Smash, ini akan merusak dakwaan, akan merusak konstruksi dakwaannya. Kakak Vina Marliana memilih tak berkomentar banyak terkait sidang pra-peradilan Peggy. Namun keluarga meminta agar kasus adiknya segera diungkap. Pihaknya Peggy Setiawan melakukan pra-peradilan itu sih sah-sah aja ya Pak ya, itu kan haknya mereka gitu kan. Saya pribadi itu nggak, maksudnya dijelaskan DPO-nya orang sini atau mukanya seperti itu, ini nggak pernah. Jadi keluarga tuh hanya tahu nama-namanya saja, dan itu pun tahu hanya saat di pengadilan. Di pengadilan kan, di akhir pengadilan itu kan disebutkan tuh 3 DPO ya, Andi, terus Dani, terus Peggy gitu kan. Menghadapi sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, persiapan juga dilakukan Polda Jawa Barat. Pihaknya telah menyiapkan tim kuasa hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat dan eksternal. Kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus Peggy Setiawan. Kejati menegaskan para jaksa akan profesional tanpa diintervensi. Berkas perkara yang diterima dari kepolisian akan diperiksa selama 14 hari, setelah itu kejaksaan menentukan sikap. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Ruang Mujono, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Bandung telah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili gugatan pra-peradilan Peggy. Persidangan bakal jadi panggung adu kuat alat bukti, di mana pihak Peggy maupun Polda Jawa Barat telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang pra-peradilan Peggy akan digelar hari ini, sementara pelimpahan berkas Peggy Setiawan sudah diserahkan polisi ke kejaksaan pada Jumat lalu. Lalu bagaimanakah nanti sidang pra-peradilan ini akan berlangsung? Bisakah Peggy terlepas dari status tersangkanya? Karena jika dilihat waktunya sangat berdekatan dengan proses berkas Peggy jika lengkap dan disidangkan. Kita akan ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Dan melalui sambungan virtual Zoom, kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga sudah bergabung, Pak Muhtar Effendi. Selamat pagi, Pak Muhtar. Selamat pagi semuanya. Baik. Pagi. Saya ke Pak Muhtar dulu deh kalau gitu. Pak Muhtar, kondisi terakhir Peggy saat ini bagaimana menghadapi sidang pra-peradilan? Kondisi terakhir Peggy, terakhir saya jenguk itu hari Kamis kemarin dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah.
kepercayaan atau rasa percaya dirinya saya lihat sudah mulai timbul lagi. Kemudian karena memang ini adalah sidang pra peradilan, Peggy untuk dalam hal ini belum bisa atau tidak dihadirkan karena diwakili oleh kami sebagai tim kuasa hukum. Ya. Kecuali kalau misalkan nanti hakim yang menangani perkara ini berkehendak lain dalam hal hadir atau tidaknya klien kami, demikian. Oke, itu kondisi terakhir Peggy. Lalu dari Anda sendiri sebagai kuasa hukum Peggy yang akan menghadapi sidang pra peradilan nanti, menurut Anda dari sejumlah bukti-bukti dan juga penggalian fakta selama ini menuju sidang pra peradilan, apa yang menurut Anda paling bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah? Dalam hal ini kami sebagai tim kuasa hukum Peggy begitu yakin tentang ketidakterlibatan klien kami di dalam kasus pembunuhan Vina Eki tahun 2016. Ya. Karena memang alibi Peggy sangat kuat. Kemudian kita juga sudah menyiapkan berbagai macam argumen, kemudian berbagai macam data-data yang nanti kita akan gunakan untuk mematahkan yang menjadi argumen, data maupun bukti yang disodorkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Demikian. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menjelang pra peradilan ini, Pak Yusuf, sudah mewanti-wanti Polda Jabar dan juga mungkin nanti tim hukum yang akan dibawa ke pra peradilan bahwa harus punya bukti kuat begitu. Nah, didasarkan pada scientific crime investigation. Menurut Anda sudah ada bukti kuat yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini dan disiapkan oleh tim hukum dari Polda Jabar? Iya, tentu kami sebagai pengawas eksternal tetap menghormati kewenangan penyidik. Kami telah memantau langsung beberapa hari lalu yang kedua terkait dengan progres penyidikan tersangka PS ini. Memang kami sudah melihat bagaimana barang bukti yang ada di berkas tersangka PS memang sudah terlihat ada dukungan scientific crime investigation. Karena memang sebelumnya pada tanggal 28 Mei pada saat kami melakukan pemantauan awal kaitannya dengan penyidikan 8 tahun yang lalu dan awal penetapan PS sebagai tersangka, kami memberikan saran bahwa kelemahan-kelemahan, catatan-catatan 8 tahun yang lalu harus bisa disempurnakan oleh penyidikan terhadap tersangka PS yang itu dihadapkan pada keraguan publik. Apakah ini PS yang dimaksud atau ada PS yang sesungguhnya yang belum tertangkap. Maka dukungan scientific crime investigation untuk memastikan ini adalah PS yang dimaksud, ini adalah Peggy alias Peron yang dimaksud, itu kami sarankan. Nah, kami kemarin melihat ada keterangan ahli forensik, ada keterangan ahli IT yang itu sudah diperiksa, tentu ini menjadi satu teknik pembuktian yang didukung oleh scientific crime investigation. Tapi bagaimana? Tentu kewenangannya ada pada hakim pra peradilan. Dan ini tentu penghormatan kita kepada pihak PS yang telah menempuh upaya pra peradilan, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak terinterupsi oleh peradilan nantinya. Tapi sepertinya kami yakin pra peradilan ini akan berjalan walaupun penyidik telah melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum, kami terus akan awasi ini. Oke, jadi tidak akan, tadi kan sempat disinggung juga, ini waktunya mepet sebenarnya pelimpahan berkas. Jadi tidak akan mengganggu alur itu ya? Ya, kan tidak mungkin istilah jaksa penuntut umum itu ada P24. P24 itu sekali serahkan langsung lengkap. Tidak mungkin. Kelazimannya pasti ada P19. Ada P19 dulu. Nah, tapi Anda tadi mengatakan soal penyempurnaan ya, fakta-fakta dan bukti-bukti yang terjadi dan belum lengkap sepertinya 8 tahun lalu pemberkasannya. Nah, dalam upaya itu dan juga pesan dari Kapolri untuk menyuguhkan scientific crime investigation melalui bukti-bukti yang ada sekarang, apakah sudah bisa terpenuhi semuanya dan menguatkan mereka menghadapi sidang pra peradilan? Iya, kami kan tanggal 28 itu tentu menyarankan agar terkait dengan siapa Peggy alias Peron yang dimaksud ini, apakah ini benar-benar tentu tidak didasarkan pada pengakuan-pengakuan.
Oke. tapi didukung oleh pembuktian scientific crime investigation. Oke. Nah, itu kan kelemahan 8 tahun yang lalu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Polri, kami sendiri memang menyarankan untuk dilakukan audit investigatif karena ada CCTV yang tidak ada, terus tidak ada tes DNA pada waktu itu. Ini kan kelemahan-kelemahan, salah satu di antara kelemahan tidak ada scientific crime investigation pada waktu itu. Nah, ini tentu harapannya untuk penyidikan pada saat ini yang sedang diuji oleh pra peradilan ini, memang kekuatan scientific crime investigation itu sangat diharapkan agar tidak berdasarkan pembuktian pada pengakuan-pengakuan. Ya. Oke, Pak Fikar, melihat apa yang diupayakan oleh Polri saat ini melalui Polda Jabar dan pagi hari ini nanti akan menghadapi sidang pra peradilan dalam upayanya membuktikan bahwa Peggy ini bersalah begitu. Sudah terpenuhi unsur-unsur itu, termasuk pesan Kapolri untuk menghadirkan bukti yang sesuai dengan scientific crime investigation itu tadi. Ya. Oke, begini, pra peradilan itu sebenarnya lembaga untuk menguji proses sebenarnya, itu yang harus masyarakat mengetahui itu gitu. Jadi di sini belum ada debat soal pokok perkaranya sebenarnya. Ya, artinya belum ada pembuktian apakah Peggy ini bersalah atau tidak, bukan gitu. Karena itu di pra peradilan itu menguji apakah tindakan penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik melakukan upaya paksa menetapkan tersangka, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, itu sah atau tidak. Itu sebenarnya yang diuji. Ya kan? Itu yang akan diuji di dalam pra peradilan ini. Nah, jadi dalam konteks ini umpamanya pra peradilan diajukan, tentu saja pengujian terhadap apakah betul tersangkanya itu Peggy gitu atau Peron gitu ya. Nah, itu yang juga akan diproses di sini. Meskipun belum masuk ke dalam pokok perkara, tetapi prosedur ketika penyidik menetapkan Peron sebagai tersangka atau Peggy sebagai tersangka, itu yang akan diuji gitu ya. Nah, tentu saja kalau dilihat dari jurisprudensi atau putusan-putusan MK umpamanya ya, itu kan pedomannya adalah minimal ada 2 alat bukti. Itu kan sebenarnya ini. Betul. Gitu ya. 2 alat bukti. Alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan tersangka, bisa surat ya. Keterangan ahli itu nggak ikut-ikut di sini karena dia nggak ngerti sebenarnya kan. Kalau ahli kan by science kan, by pengetahuan, by keahliannya gitu. Dia tidak mengerti faktanya. Nah, karena itu kemudian yang diuji adalah benar nggak prosedur satu penetapan tersangka si Peron itu sudah dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti tadi, gitu ya. Lepas dari apakah alat buktinya ini secara material memang membuktikan gitu, membuktikan si Peron itu pelaku atau bukan. Lepas dari itu, gitu. Jadi belum masuk ke dalam perdebatan bukti ini akan membuktikan Peron bersalah atau tidak. Prosesnya dulu ya. Belum. Pokoknya ada 2 alat bukti. Nah, itu menurut saya salah satu bukan kelemahan. Maksud saya celah dari pra peradilan itu di situ gitu. Jadi istilahnya kalau menurut saya, mohon maaf, bisa juga penyidik pokoknya ada 2 alat bukti. Dan pakai pokoknya itu. Mau dia secara material membuktikan atau tidak, pokoknya ada 2 alat bukti. Nah, pra peradilan itu harus menguji itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pokok perkara. Apakah materi bukti yang yang dikumpulkan oleh penyidik itu memang membuktikan atau tidak? Nah, itu nanti urusannya sidang pokok perkara. Tapi selama ini kan Pak Fikar, kita ketahui publik juga mengawasi bersama begitu, lihat bersama bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dinilai oleh publik dalam penetapan Peggy sebagai tersangka ini kira-kira. Dan tiba-tiba ada 2 tersangka lain yang sebelumnya menjadi masuk dalam daftar pencarian orang, tiba-tiba dihilangkan begitu ya. Jadi Peggy menjadi tersangka yang tunggal akhirnya di kasus Vina ini terakhir begitu. Nah, ini dalam perentetan dugaan kejanggalan yang dikira oleh publik begitu. Apakah bisa terjawab hari ini dalam pra peradilan kira-kira? Ya.
Itu tadi yang saya katakan. Kalau materinya pasti tidak akan terjawab, tetapi proses yang akan dijawab Tapi oleh. prosesnya itu sudah sesuai. Maksudnya sudah menurut Anda dalam menghadapi Kan gini, pra-peradilan masing-masing institusi punya subjektivitas. Oke. Polisi umpamanya, ya penyidik, dia merasa sudah memenuhi 2 alat bukti itu. Oke. Nah, karena itu kemudian dia menetapkan Peggy sebagai tersangka gitu. Nah sebaliknya ya dari pihak Peggy itu menyatakan bahwa ini nggak relevan, orang ini nggak tahu. Nah artinya di pra-peradilan inilah nanti akan Artinya Anda ingin mengatakan bahwa nanti hakim yang memutuskan begitu Betul. dari argumentasi yang diberikan oleh Polda, oleh polisi dan juga oleh kuasa hukum Peggy. Betul. Saya kira nanti akan ditengahi oleh hakim begitu. Nah, saya kemudian akan bertanya juga kalau begitu ke Pak Muchtar. Pak Muchtar, pasti juga akan Anda punya punya penguat-penguat lah ya, sejumlah penguat yang bisa membantu meringankan ataupun bahkan membebaskan Peggy dari status tersangka, termasuk salah satunya kesaksian dari beberapa saksi sepertinya akan dihadirkan. Ini siapa saja kira-kira yang akan dihadirkan, Pak Muchtar? Ya, baik, terima kasih. Tentu saja kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, penguat-penguat yang tadi dimaksud itu sudah kami siapkan. Nah, salah satu di antaranya yang memang penguat itu datang dari eksternal kami adalah adanya pernyataan Bapak Kapolri yang menyatakan bahwa kasus Peggy Eki Pina tahun 2016 itu tidak didukung dengan hasil scientific crime investigation. Itu merupakan salah satu suplemen sebetulnya buat tim kami untuk benar-benar maju ke depan tanpa ragu-ragu. Nah, kemudian justru kami sekarang ini banyak menemukan kejanggalan yang ditimbulkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, beberapa contoh diantaranya adalah ada beberapa dari pihak kepolisian atau penyidik yang terindikasi untuk mencari alat bukti baru. Karena kami mendengar informasi dari pihak keluarga Peggy Setiawan yang ada di Cirebon, ada beberapa orang begitu mencari balok dan lain sebagainya. Ini kan satu kejanggalan buat kami. Kemudian yang kedua, yang sebelumnya ini belum kita ungkap. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa berbicara langsung dengan pihak Kompolnas yang diwakili oleh Pak Yusuf ya Pak. Jadi setelah Peggy ditangkap tanggal 21 Mei 2024, beberapa hari kemudian itu ada orang atau seseorang yang meminta sidik jari daripada Peggy Setiawan. Nah, kami konfrontir itu dengan Peggy Setiawan sampai 3 kali untuk meyakinkan apakah betul informasi itu. Dari ketiga kali pertanyaan yang kami sampaikan kepada Peggy Setiawan dalam 3 kali kesempatan, Peggy Setiawan menerangkan, betul Pak, kami diminta untuk, saya, kata Peggy Setiawan begitu, saya diminta untuk membubuhkan cap jari di 4 lembar kertas. Ya ini biar jelas ini. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari timbul lagi ada hal-hal yang memojokkan klien kami. Nah, dari 4 lembar kertas itu, 1 bertuliskan Peggy Setiawan titik mayat. Kemudian yang 3 lembar kertasnya itu kosong. Nah, kami pernah mengkonfrontir hal ini kepada penyidik. Kami tanya, Pak, betulkah ada orang yang meminta sidik jari? Nah, dari pihak penyidik bilang, kami tidak tahu. Nah, pertanyaan besarnya ini lantas siapa? Karena kami 3 kali konfrontir kepada yang bersangkutan itu Peggy Setiawan, betul begitu adanya. Sedangkan kami pun sangat mengetahui bahwa meminta sidik jari kepada tersangka itu, prosedurnya kan pertama si petugas harus didampingi oleh Propam. Ya. Kemudian yang kedua, data diri dari tersangka itu dari mulai nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya itu harus tertulis dengan lengkap di lembaran itu. Kemudian ada tanda tangan tersangka. Lah ini tidak ada, Mas. Nah ini saya kemukakan ini di hadapan wakil dari Kompolnas, Pak Yusuf. Biar semuanya menjadi terang benderang. Jangan sampai nanti pihak kami atau klien kami terpojokkan oleh bukti yang didapat di kemudian hari. Ya, bukan didapat dulu waktu tahun 2016.
Demikian. Oke. Ya, ini lagi-lagi dalam proses penyidikan muncul kembali nih dari keluhan juga Betul. dari tim kuasa hukum. Saya akan minta respons juga dari Pak Yusuf. Anda sudah menerima fakta-fakta ini, informasi mengenai fakta ini Ya, kalau yang diungkap tadi. ya, tentu kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar tadi. Memang kalau kaitannya dengan uji pra-peradilan itu ya pada aspek formil sebenarnya kan. Apa yang kamu jadikan dasar ini 2 alat bukti. Nah, Oke. ya, alat bukti itu kan bisa surat, bisa saksi. Nah, Oke. pasti itu yang selalu umum. Apakah materialnya itu akan mendukung tentang katakanlah tentang kesaksian, itu memang ada pada peradilan pokok perkara. Tapi pada saat kami melakukan klarifikasi langsung, kami tanyakan itu sejauh mana keyakinan penyidik terhadap minimal 2 alat bukti itu. Mereka yakin bahwa pra peradilan pun nanti kami tetap akan mempersiapkan pada aspek materialnya. Karena misal dari kuasa hukum PS pasti nanti akan mengemukakan kebenaran, mencoba untuk mengajukan bagaimana pada aspek materialnya. Itu sangat lazim dalam pantauan kami di uji pra peradilan itu. Aspek materialnya juga ada dibahas juga, walaupun tetap putusan hakim pra peradilan itu pasti tetap pada aspek formil. Hanya di dalam sidang pra peradilan itu akan mengemuka relevansi minimal 2 alat bukti itu terhadap pada aspek materialnya. Ya. Misal untuk apakah ini benar-benar Peggy Setiawan yang dimaksud atau ada Peggy yang lain. Nah, kami dalam klarifikasi kami melihat memang ada profiling lebih daripada 5 nama Peggy Setiawan yang dikumpulkan oleh penyidik. Hanya yang bisa menunjukkan karena dalam kesaksian misalnya ada disebut alias Perong, maka kami tanya, di mana sebutan Perong itu? Oke. Memang dikemukakan oleh penyidik, ini barang buktinya yang menunjukkan sebutan Perong. Nah, memang di situ menggambarkan, tapi apakah ini akan meyakinkan hakim? Tentu nanti ada pada pokok perkara, peradilan pokok perkara sebenarnya. Tapi itu pasti nanti akan mengemuka dalam kami prediksi akan mengemuka di dalam pra peradilan nanti. Karena kemungkinan dari kuasa hukum yang dalam pantauan kami pasti akan mengemukakan aspek materialnya untuk meyakinkan ini bukan Peggy yang dimaksud. Oke. Pak Fikar, saya minta juga analisis Anda sebagai pakar hukum begitu. Dari mulai awal perjalanan kasus ini, kita runut lagi ke 8 tahun yang lalu kemudian ada penetapan Peggy saat ini, dan kemudian ada proses pra-peradilan. Sejauh ini berjalan on the track menurut Anda? Nah, itu yang saya agak agak kurang yakin juga gitu ya. Karena rentang waktunya cukup jauh, 8 tahun gitu ya. 8 tahun orang ditetapkan sebagai tersangka untuk peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu kan begitu, itunya, ya kan? Nah, kalau memang cukup alat buktinya, pendukungnya, ya itu tidak ada persoalan gitu. Artinya ya sebenarnya dengan kewenangan subjektifnya penyidik ya bisa saja gitu ya. Ya soal nanti ini orangnya salah atau error in persona, orangnya salah atau tidak, nah nanti biar aja di pengadilan. Biasanya seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi itu tadi saya bilang pra peradilan ini sayangnya nggak masuk ke sana gitu. Ya, sayangnya tidak masuk hanya di prosedur. Sebenarnya ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa penetapan tersangka bagian dari proses penyidikan yang bisa diuji di pra peradilan, ya, mestinya juga ada aspek materialnya mestinya kalau menurut saya ya. Ada aspek materialnya gitu. Nah, 2 alat buktinya jangan asal 2 alat bukti saja gitu. Tapi harus ada relevansi dengan peristiwanya, dengan orangnya. Nah, menurut Anda relevan nggak yang dalam konteks ini, kasus ini? Nah, itu yang akan diuji di pra peradilan ini. Kalau analisis Anda masih bisa membaca sebagai ya kalau dari sehari-hari informasi pemberitaan gitu kan seimbang nih. Ya. Kita punya zaman yang bagus sekarang. Ada keseimbangan antara baik itu pejabat publik maupun masyarakat gitu, informasi itu terus mengalir gitu, bagus. Ya. Nah, itu yang kita tidak bisa sembarangan menentukan yang ini betul, yang ini salah, yang ini
objektif, yang ini tidak objektif, itu agak sulit juga gitu. Karena dua-duanya punya kesempatan untuk memberikan itu. Nah karena itu kita percayakan kepada pengadilan nanti yang akan menentukan gitu. Dan ini Saya tambahkan. baik, silakan. Karena kami memantau apa yang menjadi penekanan-penekanan dari kuasa hukum PS, maka pada saat kami melakukan klarifikasi itu kami tekankan pada aspek material itu. Karena apakah ini Peggy Setiawan yang dimaksud? Nah, maka harus menjelaskan secara alat bukti surat. Alat bukti surat apa yang menjelaskan bahwa ini Peggy Setiawan bukan Peggy Setiawan yang lain? Oke. Itu kami tanyakan. Karena nanti pasti kami yakin ini akan mengemuka Di sidang, melalui ya. kuasa hukum pra peradilan PS. Yang kedua, soal alias peron itu. Alias peron itu apakah menjelaskan ada alat bukti yang menyebutkan itu peron? Itu yang kami tanyakan pada waktu itu. Memang dipaparkan ini barang buktinya yang menjelaskan ini peron, sehingga kami yakin bahwa ini yang dimaksud. Nah, itu kami tekankan karena dalam prakteknya uji pra peradilan itu memang pada aspek formal, karena kita sering terlibat pengawasan, material itu akan terungkap juga, akan ditanyakan. Oke. Ya. Nah, nanti kalau begitu setelah jeda saya juga tanya ke Pak Muhtar. Kalau tadi dari pihak kepolisian melalui Kompolnas Pak Yusuf Warsim mengatakan bahwa ada hal yang bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan yang dimaksud alias peron gitu. Nah, kalau dari sisi kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri bisa membantah dengan fakta apa bahwa Peggy Setiawan yang dimaksud ini bukan Peggy Setiawan yang saat ini dijadikan tersangka oleh Polri. Nanti akan dijawab oleh Pak Muhtar Effendi setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Baik. Ya, tadi sebelum jeda Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas mengatakan bahwa ada sejumlah bukti diyakini yang akan disodorkan oleh pihak kepolisian dalam sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Salah satunya adalah bukti bahwa benar-benar Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ini benar-benar Peggy yang dimaksud ketika 8 tahun lalu ada sidang dan muncul nama Peggy Setiawan yang masuk dalam daftar pencarian orang, termasuk 2 orang DPO yang namanya dihilangkan akhir-akhir ini oleh pihak kepolisian. Nah, saya juga akan tanya ke Pak Muhtar sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan. Kalau Polri menyiapkan bukti yang bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy Setiawan yang dimaksud oleh Asperong, bantahan dari Anda dari sebagai kuasa hukum juga pasti akan ada bukti yang bisa menunjukkan atau bisa diajukan kepada persidangan bahwa ini bukan Peggy Setiawan yang dimaksud. Nah, kira-kira bukti apa itu yang bisa secara otentik menunjukkan bahwa klien Anda ini bukan yang dimaksud begitu kira-kira? Ya baik. Terima kasih Mas. Saya sungguh sangat tertarik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kompolnas melalui yang diwakili oleh Pak Yusuf, bahwa ternyata penyidik tadi sudah mengantongi 5 nama Peggy. Coba kita runut dulu ke peristiwa 2016. Nama Peggy Setiawan nyata-nyata tidak ada di dalam, baik dalam BAP, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dalam tuntutan, dalam kesaksian para saksi maupun terpidana, pun termasuk di dalam putusan majelis hakim yang sudah inkrah. Tidak ada satupun nama Peggy Setiawan yang disebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama Peggy Peron pun itu sebetulnya muncul setelah adanya keterangan yang diberikan oleh Rudiana. Karena saksi yang menyatakan itu bukan Peggy Peron, tapi adalah Egy. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingat-ingat lagi ke belakang, kurang lebih sekitar tanggal 22 atau 23 lah ya. Setelah klien kami ditangkap oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat, itu ada saksi yang menyatakan bahwa beberapa hari atau tepatnya tanggal 11 Mei 2024, Saka Tatal, kalau ingat ya nama Saka Tatal itu pernah didatangi oleh penyidik dan diperlihatkan 3 foto. Ya, 3 foto yang dinyatakan oleh penyidik, yang 3 foto ini adalah 3 DPO. Nah, Saka Tatal menyampaikan bahwa dia tidak kenal dengan yang 3 foto itu. Kemudian tanggal 21 Peggy Setiawan itu ditangkap. Saka Tatal menyampaikan lagi di media massa ya bahwa Peggy Setiawan tidak ada mirip dengan 3 foto sekalipun, tidak ada yang mirip. Ya. Nah, karena apa?
Peggy Setiawan yang ada di foto itu salah satu cirinya adalah kupingnya atau telinganya itu pakai apa namanya itu di bolong-bolong besar itulah. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingat di daftar DPO, 3 DPO itu tidak ada disebut nama Peggy Setiawan. Bahkan yang lebih jomplang lagi, Peggy alias Peron itu alamatnya adalah Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Nah, klien kami ini Peggy Setiawan, alamatnya Kepompongan, kecamatannya pokoknya bukan Mundu lah ya. Saya lupa lagi. Artinya dari data diri saja itu sangat jauh dengan data diri yang disampaikan atau yang dituliskan dalam daftar DPO. Begitu. Jadi kami mengharapkan kalau memang apa yang disampaikan oleh pihak Kompolnas seperti tadi bahwa sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Kami sebetulnya sangat mengharapkan kenapa yang 5 ini tidak dipanggil dulu, ditanya dan lain sebagainya atau diinterogasi dan lain sebagainya. Jangan lantas mempersangkakan klien kami yang nyata-nyata data dirinya pun tidak sama sekali tidak sama dengan daftar DPO atau dengan ada yang di daftar DPO. Demikian. Baik. Tadi juga Anda sempat menyinggung soal DPO. Ini saya juga tertarik nih Pak Fikar. Tadi sebelum jeda pada saat jeda juga kita berdiskusi sedikit soal DPO ini yang akhirnya 2-nya dihilangkan gitu. Anda tadi punya perspektif yang ingin disampaikan soal ini bahwa soal DPO ini sebenarnya sudah ada di ketetapan persidangan. Ya, perkara ini kan secara keseluruhan sudah masuk ke dalam satu putusan pengadilan. Ya. Dan di dalam putusan pengadilan sudah diidentifikasi bahwa pelaku itu ada berapa orang, itu ada di dalam putusan pengadilan. Termasuk 3 yang kemudian menjadi DPO, termasuk Peggy yang terakhir ini. Nah, bahwa kemudian Peggy ditangkap gitu ya, kemudian 2 dihilangkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa dasarnya menghilangkan gitu. Iya kan? Karena apa? Karena ini sudah menjadi putusan pengadilan. Gitu. Artinya kalaupun polisi tidak mau mencari, mestinya nggak usah dihilangkan daftar DPO itu, gitu. Ya cukup ya udah si Peggy aja dulu diajukan gitu. Nah tinggal nanti fakta peradilannya Peggy ini apa yang akan terjadi di sana. Nah, apakah masih memunculkan nama 2 itu atau tidak gitu. Maksud saya adalah forumnya untuk menghapus atau tidak menghapus 2 buron ini adalah peradilan gitu. Peradilan perkaranya bukan oleh penyidiknya. Meskipun penyidik punya kewenangan ya mengumpulkan alat bukti tindak pidananya menjadi terang, kemudian dia menetapkan tersangka siapa saja, dia punya kewenangan itu. Tapi itu di tingkat penyidikan. Tetapi ketika sudah menjadi putusan pengadilan, maka semuanya harusnya mengacunya ke sana, ke putusan pengadilan. Kalau demikian, sudah jadi putusan pengadilan, sekarang malah dihilangkan. Apakah itu akan melemahkan posisi polisi nanti di pra-peradilan? Nah, sebenarnya tidak langsung berkaitan. Tetapi juga ada pengaruhnya. Karena begini. Berapa orang pelaku yang diidentifikasi sebagai pelaku itu pasti punya peran masing-masing kan begitu. Dia punya peran di dalam satu peristiwa itu peran masing-masing gitu. Nah sekarang apakah peran Peggy ini berkaitan dengan 2 buron yang kemudian dihapus itu ya atau dengan peran yang lain? Nah itu yang akan dibuktikan. Jadi kalau nanti pra-peradilan membuktikan bahwa memang ada sebenarnya perannya siapa itu yang dua yang buron itu dan dimunculkan oleh para saksi umpamanya, nah itu kan jadi sulit kan. Artinya memang bukan ranahnya penyidikan menghilangkan itu karena dia sudah sejak awal sudah membawa 2 nama itu sampai ke pengadilan dan sampai pengadilan pun memutuskan bahwa 3 orang itu yang belum diadili seperti itu. Nah, saya tertarik juga dengan saya menambahkan sedikit saja. Silakan. Jadi gini, begini, saya sangat setuju dengan yang Pak Fikar tadi sampaikan bahwa putusan Majelis Hakim tahun 2017 ya, itu 2017 Pak persidangannya itu sudah inkrah. Ya, di mana di dalam putusan itu dituliskan 3 DPO. Salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron dengan alamat Banjarwangun, kemudian Kecamatan Mundu. Dengan ciri-ciri tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Nah, sedangkan Peggy Setiawan klien kami
Itu alamatnya di Kepompongan, Kecamatan Talul. Dan ciri-ciri fisiknya pun sangat jauh berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam daftar DPO itu. Jadi justru inilah yang salah satu di antaranya merupakan sebuah kejanggalan besar buat kami sebagai tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Yusuf, ini saya tertarik juga tadi sempat disinggung juga oleh Pak Muhtar Effendi sebagai kuasa hukum. Posisi Ibtu Rudiana yang pada saat awal juga ikut memproses kasus pembunuhan Vina dan Eki ini di Cirebon. Awalnya publik mengira ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini, tapi ternyata setelah belakangan diperiksa polisi lagi oleh Propam, ternyata bukan dia yang dikatakan oleh publik biang kerok dalam penetapan banyak kesalahan prosedur yang diduga ya dalam kasus ini. Tapi ada 3 orang polisi, ada laporan soal itu, Pak? Iya, kami sendiri kan terkait dengan akuntabilitas, profesionalitas penyidikan 8 tahun yang lalu itulah kita sarankan dilakukan audit investigatif karena kita punya catatan-catatan kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari menyimpulkan kecelakaan lalu lintas yang itu berdampak pada pembuktian ketika dilakukan penyelidikan. Korban sudah dimakamkan. Nah, ini harus diaudit. Ini benar nggak kesimpulannya? Mengapa menyimpulkan seperti itu? Yang kedua, setelah dilakukan adanya laporan polisi melalui ayah korban Pak Rudiana, dilakukan penyidikan. Nah, kemudian ada keluhan-keluhan dari para pihak, terutama terpidana, ada intimidasi, ada dugaan kekerasan. Maka itu kami catat. Nah, kami mintakan agar ini diklarifikasi. Pada saat kami ke Polda Jabar tanggal 28 Mei itu, kami belum bisa mendapatkan gambaran yang terang terkait untuk bisa menjawab keluhan-keluhan itu. Oleh karena itu kami sarankanlah ini perlu dilakukan audit investigatif. Maka ada pelanggaran prosedur, pelanggaran SOP karena keluhan para pihak itu seperti ini. Nah, terutama terhadap ayah korban. Nah, dalam pantauan kami yang kemarin disampaikan oleh Pak Kadip Humas itu sebenarnya bagian dari update pemberian informasi publik. Kami sendiri tentu harus mendapatkan hasil dari proses tim asistensi Mabes Polri, Propam, Bareskrim dan Itwasum itu secara komprehensif. Bagaimana sesungguhnya hasilnya terkait dengan profesionalitas dan akuntabilitas pendidikan yang lalu. Kalau itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, ada di Propam. Kalau itu terkait dengan manajemen penyidikan, itu kewenangan Inspektorat Pengawasan. Tapi kalau itu kaitannya dengan penyidikan, tentu itu ada di pengawasan penyidikan. Nah, ini yang kita dorong. Tapi ibaratnya sekarang ini kan Pak Yusuf, clock is ticking gitu ya. Detik terus berjalan, menit terus berjalan, jam terus berjalan. Bahwa sekarang ada proses pra-peradilan, belum nanti tidak lama lagi nanti akan, jika memang pra-peradilan ini ditolak, akan ada proses persidangan. Nah, audit investigatif yang dimaksud tadi oleh Pak Yusuf dari Kompolnas begitu. Apakah ini juga bisa berjalan cepat dan simultan untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini tuh sudah on the track gitu loh, sudah dalam jalurnya? Kalau kaitannya dengan profesionalitas dan akuntabilitas itu, sementara ya kan sudah disampaikan salah satunya tidak didukung oleh scientific crime seperti itu. Itulah pada saat tanggal 28 Mei kami itu karena sudah melihat ini harus disempurnakan kelemahan-kelemahan yang lalu. Misalnya tidak ada tes DNA, itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, bagaimana cara penyidik secara material didukung oleh scientific crime investigation, tidak hanya didasarkan lagi kepada pengakuan-pengakuan. Itu memang dominan 8 tahun yang lalu pada itu, jangan sampai terjadi lagi, termasuk membuktikan ini Peggy yang sesungguhnya tidak hanya didasarkan pada pengakuan. Itu akan apa? Kami rasa itu akan lemah, itu dibantah oleh pihak PS sendiri nantinya. Itulah tadi kami kemukakan, walaupun pada pra-peradilan ini aspek formil yang akan diuji, kami sudah memperkirakan karena kami sering mengawasi itu, ada mengungkapkan yang sifatnya material yang akan ditanyakan oleh kuasa hukum. Dia meyakinkan ini bukan PS, karena PS Peggy Setiawan ini ada di Bandung, tidak ada di Cirebon misalnya seperti itu. Maka penyidik apa yang bisa diyakinkan kepada majelis hakim, alat bukti seperti apa? Itu yang kami maksud. Nah, selain material yang Anda singgung tadi juga Pak Yusuf, saya akan tanyakan juga Pak Muhtar. Pak Muhtar, kabarnya ada juga sejumlah saksi dari teman Peggy Setiawan yang akan ikut mencoba menguatkan bahwa Peggy Setiawan yang dimaksud polisi ini bukan Peggy Setiawan yang
yang bersalah dalam kasus ini. Benar begitu Pak Muhtar? Ada sejumlah saksi dari teman-teman Peggy nanti yang akan bersaksi. Betul sekali, betul sekali. Ya. Kami memiliki sejumlah saksi yang bisa menguatkan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap dan ditahan sekarang oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat itu adalah bukan Peggy Setiawan yang dimaksud dalam peristiwa pembunuhan tahun 2016. Itu. Apakah nanti saksi itu dihadirkan atau tidak, nanti kita tunggu petunjuk dan arahan daripada hakim. Demikian. Ya, ketiga saksi ini teman Peggy saat menjadi pekerja bangunan begitu ya? Saya konfirmasi Pak Muhtar. Betul. Yang pada saat peristiwa bersama Peggy pada saat itu. Betul. Oke. Teman Peggy ini adalah ketiga temannya yang berada di Bandung bersama Peggy pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, demikian. Alangkah lebih baiknya juga ada bukti, mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin nanti teman-teman Peggy Setiawan membawa bukti digital atau jejak digital begitu, bahwa ada foto yang tertanggal sekian Peggy ini berada di Bandung gitu. Itu yang kita bisa harapkan bersama untuk menguatkan bahwa Peggy Setiawan ini yang dimaksud bukan Peggy Setiawan yang dicari polisi selama ini sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Terakhir saya ke Pak Fikar, harapan publik tentu saja pra peradilan ini bisa menyuguhkan yang paling objektif dari pengadilan gitu ya dalam kasus ini. Apa kira-kira yang Anda baca dari pra peradilan ini yang bisa dilihat oleh publik sebagai sesuatu hal yang objektif nantinya secara hukum? Ya, satu, selain menguji prosedur, gitu ya, pra peradilan itu juga akan memutuskan sah tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan. Oke. Dan saya sependapat dengan Pak yang menyatakan bahwa tidak mustahil aspek material juga akan terungkap di sana, gitu. Karena umpamanya soal alibinya tadi ada banyak saksi yang menyaksikan Peggy pada waktu yang sama di tempat lain gitu ya. Nah, dan ini secara ilmu pengetahuan menurut saya menambah tafsir baru dari pengertian alibi. Alibi itu tidak melulu menyaksikan orang tidak pada tempat yang lain pada waktu yang sama, tapi juga pengertian alibi itu bisa menyatakan bahwa dia sama sekali umpamanya tidak mengenal korban dan sebagainya dan sebagainya gitu. Dan maksud saya dari situ bisa, yaitu tadi persoalan materialnya bisa muncul di daerah itu gitu, di wilayah itu bisa muncul gitu. Meskipun tadi kewenangan pra peradilan itu menguji aspek formal gitu ya. Nah, mudah-mudahan hakimnya progresif, mempertimbangkan juga ke arah itu. Gitu. Betul. Hari ini akan dipimpin oleh Hakim Tunggal, Hakim Eman begitu, yang punya juga perjalanan panjang memimpin pengadilan, sudah 24 tahun kalau saya tidak salah. Ya, tentu saja punya pertimbangan-pertimbangan yang adil nanti untuk memutuskan pra peradilan ini, untuk membuka misteri dari kasus ini, apakah terutama ya untuk kasus untuk tersangka Peggy Setiawan, apakah memang benar-benar Peggy Setiawan yang dimaksud atau ini ada kesalahan prosedur begitu yang seperti yang diduga oleh publik. Terima kasih dari Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, lalu anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim, dan juga melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi. Dan saudara, saya akan